Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metode Numerik Teknik Fisika 2023 izin untuk menjelaskan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Metode Numerik Laju Perubahan Konsentrasi CO2 dalam Ruang Tertutup Berbasis Data Sensor. Perkenalkan, saya Biat Kasita dengan NIU 518189 dari kelas TFB. Perkenalkan, nama saya Adinda Mazia dengan NIU 520361 dari TFB. Perkenalkan, saya Irfan Kurniawan dengan NIU 52285 dari TFB. Perkenalkan, saya Muhammad Nasalim dengan NIU 519142 dari TFB. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian kami. Kualitas udara, termasuk konsentrasi gas karbon dioksida, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan efisiensi aktivitas sehari-hari. Di ruang tertutup seperti kantor, rumah, atau kendaraan, konsentrasi CO2 dapat meningkat dengan cepat akibat respirasi manusia. Paparan CO2 yang berlebihan dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, hingga gangguan kognitif yang mengganggu produktivitas dan kesehatan. Oleh karena itu, pantauan kadar CO2 secara real-time menjadi penting untuk memastikan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dalam penelitian ini, digunakan Arduino ESP32 dan sensor MP2 untuk mendeteksi perubahan konsentrasi gas, termasuk CO2. Arduino ESP32 dipilih karena fleksibilitasnya dalam memproses data, sedangkan sensor MP2 menawarkan alternatif yang lebih ekonomis untuk deteksi gas dengan sensitivitas terhadap berbagai jenis gas, termasuk karbon dioksida. Penelitian kami memiliki tujuan yang pertama, mengetahui kadar CO2 dalam udara, dan yang kedua, mengidentifikasi kondisi udara yang kurang sehat. Dengan harapan, kami dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruang tertutup melalui sistem ventilasi pintar. Dan yang kedua, kami dapat mendukung efisiensi energi. Dalam penelitian kami menggunakan beberapa komponen utama dan komponen tambahan. Yang pertama yaitu kami menggunakan sensor MQ2 yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan gas tertentu dalam suatu lingkungan. Kemudian yang kedua, kami memakai Arduino ESP32 yang merupakan microcontroller yang revolusioner. Kemudian kami menggunakan beberapa komponen elektro tambahan berupa kabel jumper dan project board. Dalam pengambilan data, kami menggunakan sensor MV2 yang dihubungkan dengan Arduino dengan program data yang dihasilkan dari sensor tersebut dikirimkan melalui ke komputer. Kemudian kami mengimport library, memasukkan WiFi dan mendefinisikan pin Arduino ESP32. Di sini kami definisikan pada pin 35. Kemudian untuk mengatur durasi waktu pengambilan data pada ruang tertutup menggunakan WiFi dan menginisiasi sensor. Kemudian data tersebut kami convert menggunakan format CSV untuk melihat output dari data. Kemudian kami analisis menggunakan metode numerik selisih maju. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa kita menganalisis data dan juga mengolahnya menggunakan metode numerik selisih maju. Nah, metode numerik selisih maju itu apa sih? Metode tersebut merupakan salah satu pendekatan numerik dalam kalkulus diferensial yang digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi.
Metode ini menggunakan nilai fungsi pada dua titik yang berurutan untuk menghitung laju perubahan atau turunan pertama. Jadi, output dari pengambilan data tadi adalah seberapa banyak gas CO2 dari yang terdeteksi di lingkungan sensor tersebut. Nah, dengan metode selisih maju ini, kita bisa menurunkannya menjadi laju perubahan konsentrasi CO2 pada suatu interval waktu. Kemudian, kenapa sih metode selisih maju ini kita pilih? Karena data yang diperoleh dari sensor seperti MQ2 adalah data diskrit, yaitu dalam interval waktu tertentu. Metode selisih maju, seperti yang aku bilang tadi, itu cocok banget untuk menghitung turunan berdasarkan data diskrit. Kemudian, dan ini adalah contoh analisis data kita dari Jupyter Lab menggunakan bahasa Python. Jadi kita pertama-tama akan nge-import dulu, nge-import library-nya dan memanggil datasheet dari sensor yang udah kita tadi dapat dalam bentuk CSV itu. Kemudian muncullah di sini. Di sini kan kita pakai sensor MQ2. Setelah sensor MQ2 ini, kita olah datanya sehingga nanti bisa ada satuan waktunya atau dalam interval waktu detik. Kemudian setelah itu output datanya itu bisa setelah diturunkan setelah menggunakan metode selisih maju akan seperti ini. Jadi nanti akan ada gas concentration rate-nya. Jadi akan ada laju perubahannya sendiri seperti yang ada pada output datanya. Kemudian dari hasil analisis juga dapat diciptakan grafik antara konsentrasi gas dalam interval waktu atau perubahan gasnya dalam interval waktu seperti itu. Beberapa sensor yang kami gunakan memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Dalam bidang industri, sensor CO2 ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas guna memastikan keselamatan kerja. Dalam bidang pertanian, sensor ini mengoptimalkan lingkungan rumah kaca untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, sensor ini penting dalam sistem ventilasi kendaraan, pemantauan lingkungan, dan penelitian perubahan iklim, serta berkontribusi pada aplikasi medis untuk memastikan kondisi udara yang aman dan sehat. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.